أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر وسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk sahabat-sahabat YouTuber serta sahabat media serta para pemirsa yang selalu aktif mengikuti konten-konten Ayah Sadam. Di sini Ayah Sadam akan mengupas tuntas adanya hasil survei satu demi satu kami tampung jadi satu. Akan kami jabarkan adanya seorang pemuda yang pemelihara unggasnya yaitu bebek. Memang di saat-saat yang diperlukan telur bebek hampir setiap waktu, setiap hari, telur bebek lebih prioritaskan untuk bagi orang-orang yang penjual martabak saat itu hingga sampai saat ini. Bahkan sampai pembelinya datang di mana si pemuda itu pemilik bebek berada. Kebetulan si pemuda itu adalah pemuda yang sangat sederhana, namun alim dan bijaksana. Sekalipun rumahnya sangat sederhana, dia hidup sebatang kara, tapi tidak pernah menyerah, selalu semangat memelihara bebek-bebeknya yang ada. Walaupun bebeknya tidak cukup banyak, hanya cuman 50 ekor bebek yang ada, dia pelihara dengan baik, sehingga dia mendapatkan hasil telur-telur hampir setiap hari bertelur. Di saat si bebek-bebek itu sudah umur, tentu saja telurnya akan selalu berkurang dan berkurang. Si anak itu tidak akan pernah menyerah, tetap semangat berdoa kepada Allah, ya Allah ya Robbi, tunjukkanlah kebesaran-Mu ya Allah. Saya hanya orang sebatang kara, tidak punya siapa-siapa. Saya hanya punya gubuk kecil seperti ini, dan termasuk ditemani dengan bebek-bebek yang ada sebagai pencarian saya ya Allah. Bila Kau izinkan ya Allah, tambahkan bebek-bebek saya ya Allah, agar bertelur lebih banyak, agar pendapatan saya lebih banyak dan bisa menabung untuk membangun rumah saya ya Allah. Pada saat dia setiap waktu setelah habis sholat, dia selalu berdoa. Alhasil alhamdulillah, setelah 1 bulan si pemuda itu merasa dikejutkan. Sebelum waktunya bebek ditambah, padahal bebek-bebek itu sudah umur. Biasa kalau bebek sudah umur, bertelurnya berkurang. Ada yang bertelur, ada yang nggak bertelur. Paling banter 50 bebek itu hanya 50% yang dia dapatkan bebek yang bertelur. Namun yang membuat si pemuda itu bertanya-tanya, ya Allah ya Robbi, melalui doanya, bebek saya hanya 50. Itu pun bebek sudah umur. Kalau bebek sudah umur, bertelurnya tidak kompak. Ada yang bertelur, ada yang tidak. Rata-rata 50% yang saya dapatkan tiap hari. Melalui doanya mengatakan demikian. Lantas si pemuda itu, kenapa ya telur bebek itu kan biasanya telur paling 50%. Kalaupun memang bertelur semua 50, tapi kok telur-telur bebek saya kok banyak banget, lebih dari jumlah bebek yang ada. Apa mungkin bebek saya satu bebek bisa bertelur lebih dari 1? Dia bergumam dengan sendirinya sambil memandangi bebek-bebek yang ada. Kalau memang ini rezeki dari Engkau ya Allah, barakallah, saya terima. Namun kalau ini bukan rezeki saya, hentikanlah ya Allah. Kalau atas izin-Mu membuat kami berkah, saya terima dengan penuh ikhlas dan saya bersyukur kepada-Mu ya Allah. Singkat kata, pada saat tengah malam, si pemuda itu
sedang sholat hajat. Setelah sholat hajat selesai, tanpa sengaja membuka jendela sedikit memandangi bebek-bebek yang ada di kandang di luarnya. Dia merasa dikejutkan dengan adanya sosok wanita cantik seperti permaisuri. Dia memegang cadar di kepalanya dan punya tongkat gemerlapan diarahkan ke bebek-bebek yang ada yang sedang bertelur. Tiba-tiba yang membuat si pemuda itu kaget lagi. Telur itu langsung banyak sekali bertumpuk di mana adanya bebek-bebek bertelur di situ. Disitulah si pemuda itu lantas bergumam, apakah ini yang sudah lama saya pikirkan? Nggak biasanya bebek 50 ekor. Kalau memang bertelur ya cuma 50 sesuai dengan jumlahnya. Tapi ini melebihi jumlah bebek. Apakah bebek satu bisa bertelur melebihi dari satu? Itu yang membuat saya tanda tanya, kata si pemuda itu bergumam. Sekarang ini saya baru mengetahui apakah ini yang selama ini memberikan banyak telur kepada saya. Siapakah putri itu ya? Kata si pemuda itu. Lantas si pemuda itu pengen keluar mau bertanya menemui yang sosok wanita cantik itu, tapi dia bingung. Gimana ya? Apakah dia manusia atau malaikat? Kalau mau malaikat, wujudnya kok wanita cantik. Siapa ya sebenarnya ya? Lantas si pemuda itu duduk berdoa memohon kepada Allah, ya Allah, dengan izin-Mu ya Allah, berilah petunjuk ya Allah. Apa yang terjadi baru saja saya lihat. Siapakah dia sebenarnya? Kalau memang ini dari Engkau melalui yang saya lihat adalah wanita cantik, saya terima. Namun kalau ini hanya perbuatan-perbuatan hal-hal gaib yang akan menyesatkan saya, jauhkanlah dari pandangan saya ya Allah, kata si pemuda itu mengatakan demikian dalam berdoanya. Setelah selesai berdoa, si pemuda itu mengintip lagi melalui celah jendela. Ternyata si wanita cantik itu masih ada di situ, lagi memandangi bebek-bebek yang ada. Dia sambil mengeluarkan cahaya yang ada di tongkat yang dia pegang, diarahkan ke seluruh bebek sehingga bebek itu semakin agresif dan lebih muda lagi. Katakanlah bebek-bebek tersebut yang tadinya sudah umur, namun telurnya selalu berkurang. Ada yang bertelur, ada yang tidak. Tapi si pemuda itu merasakan bahwa si bebek itu aktif kembali bertelur, bahkan melebihi dari jumlah yang ada. Bahwasanya si pemuda itu mengatakan dengan sendirinya, ini menurut rezeki dari Allah melalui wanita itu. Lantas tiba-tiba 3 hari kemudian, si pemuda itu mendapatkan petunjuk dari Allah melalui mimpinya. Hamba Allah, camkan baik-baik. Yang kau lihat selama ini, wanita cantik itu adalah sebagai perantara. Rezeki dari Allah, terimalah. Sekalipun bebek-bebek kamu sudah umur dan telurnya tidak aktif, selalu bertelur semuanya, namun bisa melebihi dari jumlah telur bebek yang ada. Terimalah, kami ikhlas, kau pantas menerimanya kalau kamu selalu aktif, selalu mendekatkan diri pada Allah, bersyukur kepada Allah. Engkaulah yang pantas, engkaulah pemuda alim yang bijaksana, pantas menerima semua itu. Lantas begitu si pemuda bangun, dia bergumam dan berpikir, apakah betul yang melalui mimpi ini memang begitu adanya yang saya rasakan? Kalau memang itu adanya rezeki dari Allah, saya berterima kasih. Saya bersyukur pada Engkau ya Allah. Ternyata saya
masih banyak kekurangan. Allah mengijabah doa saya. Alhamdulillah, saya bersyukur padamu ya Allah. Kata si pemuda itu mengatakan demikian. Lantas tiba-tiba ada bakul pelanggan pembeli telur hadir di pagi hari lebih awal daripada bakul-bakul yang lain. Kebetulan si abang itu belum mengumpulkan telur-telur yang ada, yang sudah banyak sekali melebihi dari jumlah bebek-bebek yang ada, bahkan barangkali 500-an butir telur ada. Lantas si pembeli telur sudah sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lantas si pemuda itu langsung menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tumben Pak, gasik pagi-pagi banget. Iya nih, soalnya nih bagi-bagi waktu bang, nanti saya mau ke sono mencari telur lagi. Emang yang dibutuhkan berapa, kata si pemuda? Ya sekitar 500-an. Lantas si pemuda itu tuh spontanitas. Insya Allah mudah-mudahan Bapak mendapatkan 500 butir di sini. Oh iya bang, wah terima kasih banyak, kalau begini saya nggak pusing-pusing nyari lagi. Silakan, kita ambil sama-sama yuk, kita kumpulkan. Memang tadi kan saya bilang abang tumben gasik banget kemari, padahal saya belum ngumpulin telur tuh, masih ada di tempat dimana ada bebek-bebek yang ada. Hanya si bebek itu dipindahkan ke kandang sebelahnya. Mereka berdua mengambilkan telur satu sama lain sehingga sudah ngumpul di keranjangnya. Wah ini mah banyak banget, kata si pembeli. Ini mah lebih dari 500. Nanti saya ambil semua deh, kata si pembeli. Alhamdulillah Pak, kata si pemuda itu. Rezeki dari Allah gak kemana ya. Telur semakin banyak yang saya dapatkan. Padahal si pembeli itu melihat bebeknya hanya cuma kurang lebih 50 ekor. Tapi kenapa si abang itu dapat telurnya banyak ya? Mana mungkin, atau apa mungkin satu bebek bisa bertelur lebih dari satu butir? Dia hanya di dalam hati dia berbicara sendiri sambil menghitung telur yang ada. Lantas setelah selesai, si bapak pelanggan pembeli telur mengatakan, bang udah nih, ini saya bayar. Udah ya, saya pulang, terima kasih banyak loh, saya nggak pusing-pusing ada telur lagi, besok saya kembali lagi loh, kata si bapak itu mengatakan demikian. Iya pak, insya Allah, hati-hati pak, kata si pemuda itu. Lantas beliau pergi. Dapat Pak. Dengan motornya yang ada di depan diparkir dekat sawah. Tiba-tiba ada seorang sesepuh hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lantas si pemuda itu keluar dari biliknya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, tumben amat pagi-pagi. Iya nih, ambil jalan-jalan aja, iseng mampir. Bagaimana perkembangan ternaknya? Lantas si pemuda itu menjawab, Alhamdulillah Pak Ustadz, saya bersyukur banget. Sekalipun bebek-bebek saya yang terbatas cuman bangsa 50 ekor, ya alhamdulillah lancar Pak. Alhamdulillahirobbilalamin, kata si Ustadz mengatakan demikian. Lantas sambil ngobrol depan biliknya, si pemuda itu masuk sebentar mengambilkan kopi untuk diminum bersama. Silakan Pak Ustadz, sambil minum kopi. Ini ada singkong rebus apa adanya ya. Lantas si Ustadz mengatakan, jangan repot-repot, biasa aja kali. Enggak Pak Ustadz, ini rezeki dari Allah. Ya apa yang ada ya kita makan. Ya Allah ya Rabbi, Engkau berikanlah pemuda ini kesabaran. Dalam hatinya Pak Haji, si Ustadz mengatakan demikian. Orang yang sangat sederhana tapi dia alim dan tekun. Lantas si pemuda itu, kenapa Pak Ustadz kok bengong? Oh enggak apa-apa, kata si Ustadz mengatakan demikian. Oh iya dek, kehadiran saya kemari, saya ingin menawarkan modal. Tapi mohon maaf nih, bukan berarti saya rentenir. Saya hanya sekedar menolong saja. Daripada saya duit nganggur, pakailah dulu ya. Gak apa-apa, kapan aja kamu mau menggantikan. Yang penting situ lancar dulu, kan bebek-bebek situ perlu banyak,
kata si Ustadz mengatakan demikian. Lantas si pemuda itu menjawab, terima kasih Pak Ustadz atas kepercayaannya. Untuk sementara ini saya belum dulu ya. Nanti kalau saya butuh, saya hubungi Pak Ustadz. Ini sebelumnya saya kembali lagi. Terima kasih banyak sudah memberi kepercayaan pada saya. Orang saya hidup sebatang kara, hidup sederhana seperti ini. Pak Ustadz tahu sendirilah. Masih ada orang yang percaya dengan saya. Kata si Ustadz mengatakan, jangan begitu. Allah Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Rezeki nggak kemana, apalagi situ kan orang alim, ahli ibadah, nggak mau ketinggalan. Allah akan memberikan kemudahan pada orang yang dekat dengan Allah. Insya Allah. Saya salut dengan kamu. Hidup sebatang kara dengan peliharaannya yang ada rumah sederhana. Mudah-mudahan kamu bisa membangun bagus ya. Diperbesar, nanti usahanya juga diperbesar. Lantas si pembantu langsung menjawab, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Ustadz atas perhatian dan doanya. Mudah-mudahan Allah mengabulkan. Insya Allah, amin, kata si Ustadz menambahkan pembicaraan. Lantas si pemuda itu bertanya kepada seorang Ustadz, Pak Ustadz, boleh saya bertanya? Oh silakan. Begini Pak Ustadz, ini pribadi aja. Baru kali ini saya ucapkan saya terangkan kepada Ustadz. Bebek saya kan cuma 50 ekor. Apalagi sudah pada umur. Biasa kalau udah umur kan telurnya nggak semuanya ada. Kalau dulu masih muda, masih energik barangkali ya. Itu telur semua keluar. 50 bebek ya 50 bebek, 50 telur. Yang membuat saya berpikir kembali yang sampai sekarang ini jadi pikiran saya. Sebulan ini Pak Ustadz, saya kedapatan rezeki melalui telur melebihi dari jumlah bebek yang ada. Lantas si Ustadz mengatakan, subhanallah ya Allah ya Rabbi barakallah. Oh iya, sudah berapa lama? Kata si Ustadz, hampir sebulan ini. Alhamdulillah. Kan biasa pembeli-pembelinya bakul kesini sendiri. Tadi pagi kesini, belum lama dia pergi, Ustadz datang ke sini. Tahu nggak Pak Ustadz, yang bikin saya kaget lagi, 50 butir lebih. Maksud saya 500 butir lebih. Coba bayangkan Pak Ustadz, bebek saya kan cuma 50, udah umur lagi. Paling-paling cuma 50% dia keluar telur. Yang bikin kaget itu bisa Ustadz terangkan kepada saya. Ini yang buat PR saya Pak Ustadz. Sampai saat ini saya pikirin terus. Tapi selalu saya berdoa kepada Allah, saya bersyukur. Apakah ini rezeki dari Engkau ya Allah? Kalau memang iya betul rezeki dari Engkau, saya terima dengan baik. Saya akan manfaatkan dengan baik. Mudah-mudahan saya bisa nabung, bisa memperbaiki rumah ini, bisa menambahkan modal untuk bebek-bebek saya yang ada biar tambah banyak. Lantas seorang Ustadz mengatakan, alhamdulillahirobbilalamin. Lantas seorang Ustadz menggarisbawahi, begini anak muda, tadi saya katakan kepada kamu, orang yang memiliki kelebihan adalah orang yang lebih mendekatkan diri pada Allah, mensyukuri nikmat Allah sehingga diberi kemudahan-kemudahan yang ada. Apapun yang kita minta, kalau kita benar-benar dengan khusyuk berdoa kepada Allah, berserah diri pada Allah, semuanya akan ditambah seperti yang baru saja situ alami. Jadi situ nggak usah kaget dan merasa aneh. Yang namanya rezeki dari Allah bermacam-macam cara deh. Seperti situ punya bebek, ya melalui telur itu tadi. Memang secara akal sehat bebek itu cuma 50. Kalau memang bertelur semua 50 butir ya, ini bisa 500-an lebih. Memang tidak masuk akal secara akal sehat. Tapi kalau memang Allah sudah mengendaki, kun fayakun, semua akan bisa terjadi. Rezeki dari Allah, kamu harus syukuri itu. Kata si Ustadz mengatakan demikian. Iya Pak Ustadz, benar. Saya juga beberapa kali mendapatkan petunjuk melalui mimpi. Saya selalu berdoa sebelum tidur, saya sholat. Bahkan nih Pak Ustadz, ini terus terang nih, hanya Pak Ustadz yang saya ceritakan semuanya. Sebelum saya mendapatkan petunjuk melalui mimpi, malam-malam kan saya coba membuka jendela sedikit,
melihat bebek-bebek yang ada sedang bertelur. Saya dikejutkan dengan adanya wanita cantik. Pokoknya kayak putri bidadari dari kayangan dah. Dia memakai cadar yang ada di kepalanya. Dia punya tongkat. Dia arahkan tongkat itu ke bebek-bebek yang ada. Dia mengeluarkan cahaya. Telur itu banyak, Pak, bertumpuk. Itu yang bikin saya kaget. Saya bingung. Gue mau keluar enggak ya? Mau keluar enggak ya? Mau mengenalkan diri. Gue bingung, akhirnya saya bertahan. Saya langsung sholat. Saya berdoa pada Allah minta petunjuk siapa yang sebenarnya terjadi. Saya katakan demikian. Lantas si Ustadz mengatakan, sejak kapan saat itu melihat itu wanita cantik? Kalau nggak salah, ini kan hampir sebulan saya tuh perubahan-perubahan. Telur itu banyak terus. Itu minggu pertama, Pak. Minggu pertama saya tidak disangka-sangka. Malam-malam setelah sholat malam saya keluar. Saya membuka jendela sedikit, saya melihat bebek. Tiba-tiba ada putri bidadari yang sedang mengarahkan tongkatnya ke bebek-bebek tersebut. Saya melihat itu telur banyak banget bertumpuk. Dengan adanya tongkat yang keluar cahaya itu, telur banyak banget, Pak. Subhanallah. Atas alhamdulillahirobbilalamin. Begini pemuda, yang tadi saya katakan, Allah memberikan rezeki melalui apa aja. Anda pantas menerimanya karena Anda orang alim yang selalu taat pada agama. Kalau kita selalu mendekatkan diri pada Allah, insya Allah dengan berbentuk apapun cara rezeki dari Allah, kita nggak bisa mengandai-andai atau nggak bisa tebak ya kapan, di mana, berwujud apa rezeki itu, kita nggak tahu. Datangnya spontanitas seperti itu karena alhasil karena kedekatan diri Anda terhadap Allah. Itulah alhasilnya yang kamu rasakan. Jadi gak usah takut, kata si Ustadz mengatakan demikian. Iya, tapi sampai saat ini yang membuat saya penasaran, siapakah si putri itu? Lantas si Ustadz menjelaskan kembali, yang tadi saya katakan, itu hanya penglihatannya putri, hanya sebagai perantara dari Allah. Yang seperti yang Anda lihat kan, begitu dia mengarahkan tongkatnya ke bebek-bebek tersebut, dia mengeluarkan cahaya, tiba-tiba telur jadi banyak bertumpuk. Seperti itu rezeki. Jadi macam-macam cara Allah memberikan rezeki kepada kita. Hanya kita sebagai hamba Allah tidak tahu dengan cara apa kita mendapatkan rezeki itu. Bermacam-macam cara. Syukurilah. Saya salut dengan Anda. Anda pantas menerima semua ini. Demikianlah saudara, kupasan demi kupasan kami rangkai jadi satu, kami jabarkan untuk kita semua sebagai menambah wawasan buat kita semua. Kelebihan-kelebihan seorang pemuda yang kehidupannya sebatang kara, dengan kesederhananya, dengan rumah bilik kecil, dia setiap hari memelihara bebeknya untuk menghasilkan telur untuk dijualnya. Setiap hari seperti itu. Kita tahu yang baru saja dijelaskan, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Barakallah, seorang pemuda alim dan bijaksana mendapatkan rahmatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga inilah salah satu contoh pengabdian seorang pemuda yang alim dan bijaksana, cukup sederhana dan penuh kesabaran. Rezeki tidak kemana, datangnya dari Allah dengan berbagai macam cara. Semoga bermanfaat. Tujuan kami adalah sharing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.